Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulul qulubi wal absar wa tabsiratan li dawil albabi wal i'tibar. Alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi dar wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Habibir Rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'aman salla alaihi fi kulli zamanin wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli an. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, para asatid, para asatidah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nakhussu bi dzikri, sesepuh dari habaib kita, orang tua kita bersama, juga sahibul bait, yaitu Ayahanda Al-Habib Husain bin Abdullah Al-Habsyi, dan juga tidak lupa kepada guru kita, kepada tamu undangan kita Al-Mukarram Ad-Da'i Ilallah, Syekhina wa Murabbi Ruhina Al-Habib Zainal Abidin bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan, dan juga kepada orang tua kita Al-Habib Alwi bin Husain bin Idrus ibn Syekh Habib Bakar bin Salim, dan juga kepada segenap seluruh para habaib, maupun yang sudah tua ataupun yang masih muda. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada mereka semua, panjangkan umur mereka dalam ketaatan kepada Allah, dan panjangkan umur mereka di dalam mendidik kita, mengajarkan cinta kita, bagaimana kita mencintai kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam sabdanya, saya akan kutip satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul pernah berkata kepada kita, ahibbullaha lima yuhdukum bihi min ni'amihi, cintailah kalian semua kepada Allah. Salah satu wasiat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita diperintahkan untuk mencintai Allah. Tabiat kita selaku manusia, setiap ada perintah ataupun setiap sesuatu diperintahkan untuk kita, pasti kita bertanya, untuk apa kita melakukan hal tersebut? Yang mana kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan kepada kita, untuk apa kita mencintai Allah, atas alasan apa kita mencintai Allah. Kemudian Rasul mengatakan, lima yurdukum bihi min ni'amihi, yang telah memberikan, menyempurnakan semua dari segala kenikmatan diberikan kepada kita. Allah berikan kehidupan, Allah berikan kesehatan, bahkan Allah tanamkan di dalam hati-hati kita semua yang hadir. Allah berikan salah satu nikmat yang terbesar, Allah tanamkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan kita tidak pernah memintanya, yang sebagai pertanda bahwa Allah cinta dan sayang kepada kita. Lantas kenapa kita kok tidak cinta? Kenapa kita ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan Allah mengadakan kita, menciptakan kita, memberikan, diberi seberataan kita dari kenikmatan. Allah cukupkan apa yang kita inginkan, bahkan dari harta, ataupun dari pasangan, ataupun dari keturunan.
ataupun apapun yang kita inginkan Allah kabulkan. Dan bahkan sampai detik ini Allah telah muliakan kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Ini adalah termasuk dari taufik, hidayah dan inayah yang Allah berikan. Allah bersihkan, Allah bisikkan di dalam hati kita agar kita bisa hadir di tempat ini. Allah takdirkan dan Allah tentukan kita bisa hadir dan duduk bersama, melihat satu sama lain dengan rasa mahabbah, rasa ta'zim kepada satu sama lain sesama yang memiliki keimanan yang sama. Itu termasuk dari salah satu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang patutnya kita bersyukur kepada Allah dengan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana kita membuktikan, membentukkan cinta kita? Apa bentuk cinta yang sebenar-benarnya? Kalaulah kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita mentaati dari setiap apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Maka sungguh gampang, sangat gampang syarat yang harus kita lakukan, tetapi terasa sangat sulit. Kadang kita berada di tempat yang Allah murkai, bahkan kadang kita Allah tidak mendapatkan kita di tempat yang Allah ridhoi. Semoga dengan hadirnya kita, berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, Allah tanamkan rasa cinta kepada Allah. Allah buktikan rasa cinta dengan ketaatan yang setiap harinya, setiap waktunya kita lakukan. Dan sebaliknya, kita menjauhi dan membenci dari setiap kemaksiatan yang Allah larang. Ahibbullah lima yurdukum bihi min ni'amihi. Cintailah Allah dengan alasan segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Wa ahibbuni lihubbillah. Kemudian cinta, wasiat yang kedua, perintah cinta kita. Rasulullah memerintahkan kita untuk mencintai aku, kata Rasulullah, untuk mencintai Rasulullah. Wa ahibbuni, cintailah aku, lihubbillah, karena cinta kalian, karena alasan kalian cinta kepada Allah. Kemudian ulama mengatakan, apa alasan kemudian Ar-Rasul mengatakan lihubbillah? Karena alasan cinta kalian kepada Allah. Karena sesungguhnya nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Adalah Rasulullah, diberikan, dihadiahkan kepada kita dan dijadikan nabi dari kita. Dan Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, sebagaimana di dalam Al-Quran jelas-jelas Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan kecuali sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk seluruh alam. Keberkahan Allah mengutus Nabi Muhammad, semua alam mengambil keberkahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalaulah kita mengaku cinta kepada Allah, maka wajibnya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat yang terbesar, karunia yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah Allah memberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagaimana Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan, kullu turukin masdudah illa ala man iktafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu tertutup, semua jalan tidak akan bisa dilalui kecuali mereka yang mengikuti jalan atau jalur yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya kita di dalam setiap perbuatan kita, di dalam setiap ibadah yang kita lakukan, bercontohkan, beriktidak wal ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya Rasul
Ar-Rasul mengatakan, memerintahkan sebagaimana di dalam hadisnya mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Pernahkah, pertanyaannya kita, pernahkah kita melihat Rasulullah salat? Pernahkah kita bermimpi bertemu atau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat? Jawabannya tidak. Itu yang pertama, bahwa kita hidup sudah 1400 setelah sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah di dalam hidup kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat. Bahkan di dalam mimpi tidak banyak yang bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Maka semoga dengan saya menceritakan sekelumit dari hadis-hadis Rasulullah dengan kemuliaan majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan diri kita, muliakan mata kita, hati kita, seluruh jasad kita untuk bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqadzatan wa manama, baik secara langsung, secara sadar ataupun dalam keadaan mimpi pun. Ya Allah, berikanlah keberkahan itu, muliakan mata ini ya Allah untuk bisa melihat keindahan, kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Lantas bagaimana? Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat? Sedangkan kita tidak pernah hidup sezaman dengan Rasulullah, bahkan kita tidak pernah bertemu, melihat di dalam mimpi bertemu dengan Rasulullah. Maka jawabannya, dengan adanya guru, dengan adanya ulama, yang mana mereka yang harus kita ambil silsilah dan sanadnya, ambil pelajaran dari setiap pelajaran yang mereka berikan kepada kita. Karena mereka, para habaib maupun para ulama, mereka melihat ayah mereka ataupun guru mereka ataupun mursyid mereka salat. Mursyid mereka ataupun guru mereka melihat gurunya, melihat gurunya, melihat gurunya, sampai kepada tabi'in. Tabi'in melihat sahabat salat, dan sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sadar dengan mata kepalanya di dalam kehidupannya, berkali-kali bahkan bertahun-tahun melihat secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Lantas datangkanlah keyakinan di dalam hati kita, salat, ibadah salat yang kita lakukan adalah ibadah salat yang ditunaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita salat 5 waktu dengan semua kaifiah, dengan semua apa yang kita lakukan di dalam setiap salat waktu kita. Yakinlah bahwa salat kita adalah salat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun banyak dalam riwayat ada yang salat dengan seperti orang meninggal, ada yang diluruskan, ada beberapa riwayat yang seperti itu. Ya, walhasil di dalam keyakinan kita bahwa salat yang kita tunaikan adalah salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam puasa, di dalam zakat, di dalam haji ataupun kewajiban-kewajiban yang lain, wajibnya kita mengikuti dari apa yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ulama mengatakan wajib kita al-iktida wal ittiba. Al-iktida, mengikuti kepada guru-guru kita, kepada para ulama yang silsilah sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wal ittiba, mengikuti langsung apa yang diarahkan, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak akan bisa kita meninggalkan atau membuang al-iktida, mengikuti para ulama, guru kita, sesepuh kita. Masa kita langsung datang mengambil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melewati sanad-sanad para ulama? Mustahil, tidak akan bisa, dan itu akan tertolak amal ibadah yang dilakukan tanpa mengikuti para ulama yang mereka sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibbullah lima yu'dukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni lihubbillah. Cintailah aku, kata Rasulullah SAW, sebagaimana alasan kalian mencintai Rasulullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala.
Dan wasiat yang ketiga, Rasul mengatakan, wa ahibbu ahla baiti lihubbi, cintailah keturunanku, cintailah cucu-cucuku sebagaimana alasan kalian cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh keberkahan, sungguh kemuliaan, berkah di daerah kita, di desa kita, di kampung kita, di kota kita, di negara kita, bahkan di seluruh alam. Di dunia ini keberkahan itu masih ada dengan adanya para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka seperti bintang di langit yang ada di dunia, yang cahayanya terang benderang karena mereka membawa darah dan membawa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan mencintainya bahwa menunjukkan bahwa cinta kepada keturunan Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cintanya kita kepada Rasulullah menandakan bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan 3 cinta ini tidak boleh dibuang salah satunya. Kalau kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, tapi kadang sulit kita untuk menunaikan cinta yang ketiga, memberikan hak, memuliakan mereka. Memuliakan bukan dimanja, tetapi ketika dia melakukan kesalahan, wajibnya bagi kita untuk menegur. Wajibnya kita yang tahu bahwa yang dia lakukan adalah salah, jangan kita memperdiamkan apa yang dia lakukan. Maka sungguh khitab atau nanti akan ditanyakan ketika kita tahu bahwa sadah, sayyid atau aib atau ipah itu melakukan kesalahan kemudian kita diam, maka sungguh kita akan dipersalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta bukan membiarkan, cinta memuliakan dan mengajarkan, menuntun mereka para sadah, para cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalur yang dilakukan atau jalur yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku kita ataupun di antara kita bahwa mereka adalah cucu atau keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan yang mereka miliki, kemuliaan yang Allah berikan, tetapi itu adalah amanah yang besar. Jangan disalahgunakan. Jangan mengatakan aku adalah Habib, aku adalah keturunan Rasulullah, beri aku duit. Tidak, bukan seperti itu. Itu juga adalah tamparan bagi kita, wahai hadirin. Jangan mentang-mentang sadah ataupun habaib, dan ini kebanyakan terjadi. Mereka memperjualkan, fal'iyadzubillah. Sungguh kemuliaan yang mereka miliki bukan untuk diperjualbelikan. Mereka harus iktidak wal ittiba, memberikan contoh qudwah kepada mereka para pecintanya. Mereka harus memberikan contoh yang baik, bukan malah memberikan contoh yang buruk. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hak cinta kita kepada 3, kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada para cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan hati kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni segala dosa kesalahan kita, Allah berkahi desa tempat kita, rumah kita, lingkungan kita, Allah bersihkan, Allah sehatkan yang sakit, Allah angkat segala musibah, Allah bersihkan fitnah dari corona, PPKM ataupun yang lain, Allah angkat semua musibah, Allah berikan kesehatan kepada kita semua, sehatkan kita atau lindungi kita dari segala fitnah dan musibah. Terima amal ibadah kita dan ampuni segala dosa kita. Dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mengucap kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma aqulu lakum. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.